Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Corporate Governance. Perkenalkan, nama saya Ira Mayasari, dosen pengampu Bapak Rahmat Al-Hidayat SEM ECDF. Dan saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Baik, kita masuk ke dalam materi yang berjudul Peran, Fungsi, dan Implementasi Tata Kelola Korporasi. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu sebagai sebuah struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya menunjukkan shareholders. Menurut Value Nuryaman tahun 2009, suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Velnampi tahun 2013, sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada sebuah kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi para pemegang saham. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan tata kelola. Sistem corporate governance diterapkan sesuai dengan prinsip dan nilai di masing-masing negara pada umumnya dan perusahaan pada khususnya negara, yang akan menghasilkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat secara baik, serta menghindarkan perusahaan dari pengelolaan sistem yang buruk. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Dan yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non-pemegang saham. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director manajemen senior perusahaan. Unsur corporate governance, pemegang saham dan rapat umum pemegang saham menurut Undang-Undang Nomor 1 1995 tentang PT, organ perseroan adalah RUPS, rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang. Komisaris dan direksi Dewan Komisaris. Materi selanjutnya, implementasi. Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti melaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas, dan dilakukan secara berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Materi yang kedua yang berjudul Implementasi Tata Kelola Korporasi yang Baik pada Organisasi Profit dan Non-Profit. Penyelenggaraan tata kelola yang baik pada koperasi merupakan isu yang paling hangat dan kencang disosialisasikan Kementerian Negara, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini dikarenakan tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks di era global. Hal ini juga diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya, yaitu mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan yang merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesi, amanah, dan akuntabel. Untuk mewujudkan prinsip good corporate governance dengan baik, perlu adanya kesiapan penerapan dalam menjalankan industri bisnis. Diperlukan pengelolaan yang sehat agar mendapatkan kepercayaan shareholders. Prinsip good corporate governance yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan agar perusahaan memiliki daya yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien,
serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ mendorong dalam pembuatan keputusan dan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Dan yang terakhir, inilah dia kesimpulan dari materi yang telah saya rangkum tadi. Tata kelola korporasi yang baik, Good Corporate Governance, yang biasa disebut GCG, merupakan sistem yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi agar dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan stakeholders, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan kepercayaan masyarakat pada organisasi profit. Implementasi GCG berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, keberlanjutan usaha, perlindungan hak pemegang saham, peningkatan kepercayaan investor, serta pencapaian keuntungan yang optimal tanpa mengabaikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pada organisasi non-profit, penerapan GCG diarahkan untuk memastikan penggunaan dana dan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan sosial organisasi dapat tercapai serta kepercayaan donor, pemerintah, dan masyarakat tetap terjaga. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.